close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Murjani. Saya dari kelompok 7. Dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Egy Oleperstono, Robi, Yusina Epri, dan juga Dwi Setianis. Nah, tidak lupa juga saya berterima kasih telah diberikan tugas untuk mempresentasikan, yaitu tugas membaca kritis, kreatif, dan sintopis oleh Ibu Dini Widiapiani MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu membaca, pengertian membaca kritis, dan juga ada proses dari membaca kritis tersebut. Nah, pertama penjelasannya adalah membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca tersebut. Nah, baik itu melalui media maupun tulisan. Nah, kemudian membaca kritis. Pengertian dari membaca kritis adalah membaca untuk melihat motif dari penulis, kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dengan memberi suatu penilaian. Dan membaca kritis ini juga bersifat membangun dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang akan datang. Tidak bermaksud untuk menjatuhkan tulisan penulis tersebut. Nah, kemudian proses apa sih proses dari membaca kritis ini? Membaca kritis ini ada 4 proses. Yang pertama itu harus mengerti bacaan yang akan kita telah mengenai fakta-fakta dan juga menginterpretasikan apa yang kita baca. Yang kedua, menguji sumber penulis, apakah penulis ini benar-benar sesuai atau asli atau pemikiran dia atau dan seterusnya. Dan yang ketiga ada interaksi antara penulis dan pembaca. Maksud dari interaksi ini adalah bagaimana seorang pembaca bisa merasakan apa yang dirasakan seorang penulis, sehingga suatu pesan atau juga alur cerita atau bacaan tersebut bisa dirasakan oleh pembaca melalui si penulis ini. Nah, yang terakhir tuh yang keempat. Yang keempat adalah menerima atau menolak. Ketika kita merasa setuju atau merasa bahwa penulis ini sesuai atau baik hasilnya, ya berarti kita menerima. Sedangkan jika terdapat kesalahan, kekurangan dan sebagainya, kita kritisi, kita beri masukan lagi, kita analisis lagi supaya kekurangan maupun juga kesalahan dari penulis ini bisa diperbaiki kemudian hari. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada teman saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Robi. Di sini saya sebagai penyaji kedua. Saya akan membahas tentang manfaat membaca kritis. Manfaat membaca kritis di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pemahaman yang mendalam dan keterlibatan yang padu sebagai hasil usaha menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bacaan. Yang kedua, kemampuan mengingat dan melihat kuat sebagai hasil usaha memahami berbagai hubungan yang ada di dalam bahan bacaan itu sendiri dan hubungan antar bahan bacaan itu dengan bacaan lain atau dengan pengalaman pembaca.
Yang ketiga, kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap dan memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan. Yang berikutnya di sini ada membaca kreatif. Membaca kreatif yaitu proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Epri. Perkenalkan, nama saya Justina Epri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Saudara Robi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri membaca kreatif. Menurut Nur Hadi pada tahun 2004, sebagai seorang pembaca kreatif harus dapat memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, membaca tidak berhenti sampai pada saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang menurut Burdensyah, ada banyak hal yang akan terjadi pada seseorang pembaca kreatif. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, mampu atau menentukan bahwa bacaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tampak kemajuan dalam cara berpikir atau cara pandang terhadap suatu masalah. Yang ketiga, terbentuknya kematangan dalam cara pandang, sikap, dan cara berpikir. Tujuan membaca kreatif. Membaca kreatif bertujuan agar para siswa berkreasi dalam hal-hal dramatis, interpretasi, lisan atau musik, narasi pribadi, ekspresi tulis, dan ekspresi visual. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Filian. Kan nama saya Dwi Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat membaca kreatif. Menurut Burdiansyah, membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Selanjutnya yaitu membaca sinopsis. Membaca sinopsis merupakan jenis kegiatan membaca dengan tujuan membanding-bandingkan ide mengenai topik yang sama pada berbagai teks atau bahan ucapan. Terima kasih. Baik, saya akan meneruskan presentasi kami dari kelompok 7 pada hari ini. Saya akan menampilkan atau membacakan lanjutan dari presentasi teman-teman saya. Selanjutnya, manfaat membaca sinopsis. Manfaatnya bagi pembacanya: memberikan sebuah gambaran ringkas dan singkat tentang isi cerita atau naskah. Nah, ini maksudnya kita menggambarkan atau kita menampilkan naskah agar pembaca selanjutnya, memberikan gambaran yang jelas secara sederhana mengenai tuntutan atau ceritanya. Kita menampilkan juga kronologi ceritanya seperti apa agar pembaca bagi penulis. Manfaatnya bagi penulis: mengenalkan isi cerita agar para pembaca tertarik untuk membaca cerita secara utuh. Itu tadi manfaat membaca sinopsis. Yang selanjutnya, ciri-ciri membaca sinopsis. Yang pertama, alur ceritanya disusun secara beruntun dari awal sampai akhir serta kronologis dan tempat
terdapat alur atau plot sintopis sebaiknya sama dengan alur cerita yang asli. Yang kedua, bahasa yang dipakai hendaknya memakai jenis bahasa persuasif atau berupa kalimat ajakan dan rujukan agar calon pembaca tertarik membaca. Menampilkan konflik secara detail, ringkas, serta menarik. Yang selanjutnya membuat penasaran calon pembacanya. Baik, saya dapat kami sampaikan dari buku ini. Selamat dan saya ucapkan terima kasih kepada dan teman-teman yang saya banggakan. Selamat pagi.